Karang Kendal Kaliwungu, ajar kenal mumpung ketemu. Ujung Aris jalannya beraspal, saya Faris Al-Faisal. Peserta UKP PPG Guru tertentu gelombang 1 tahun 2024, NIM PPG A1GP 24-21-7. Mata pelajaran Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD LP TK Universitas Bengkulu. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, baik? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita sebelum pembelajaran dimulai, kita biasakan terlebih dahulu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Suryan Fakrih untuk memimpin pembacaan doa di depan kelas. Sebelum belajar berdoa dimulai. Ya, terima kasih Ananda Suryan Fakrih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kalian, doa kita hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, Pak Baris perlu mengabsen kehadiran siswa hari ini yang disebutkan namanya. Tolong angkat tangan. Adinda Nova. Hadir. Ya. Ajeng Widuri. Hadir. Alif Arafi. Hadir. Anggita Luis. Hadir. Bintang Maulana. Hadir. Marwah Umaroh. Hadir. Maulana Malik Ibrahim. Priscilia Novi. Hadir. Raden Soleh. Hadir. Radin Nabil. Hadir. Baik, dari 34 siswa, satu yang izin sakit, kita akan mulai pembelajaran. Semangat? Semangat! Baik. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat di papan tulis, kalian pun bisa dibuka di buku mata pelajaran Pendidikan Pancasila ataupun di HP-HP kalian yang sudah terisi materi ajar. Silakan dibuka dulu. Bab 3, mengenal norma, hak dan kewajiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya, baik. Anakku sekalian yang hebat, ya. Di bab 1 kalian sudah mempelajari belajar Pancasila, kemudian di bab kedua kalian juga sudah mempelajari mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu pula pada materi kita bab 3 ini, yaitu mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi kali ini, yaitu kalian akan mempelajari norma, kemudian contoh-contohnya, kemudian bagaimana apabila norma itu akan dilanggar. Ya, itu pertemuan pertama. Motivasinya Pak Baris ambil dari pantun bahasa daerah atau parikan kalau dalam bahasa Indramayu. Sawo jajar manuk puter, wakal belajar dadine pintar. Ya. Kemudian perahu layar mamba segara, wakal belajar dadine juara. Ya, tepuk tangan dulu. Mengenal norma. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata norma itu memiliki arti aturan. Apa aja? Aturan.
atau ketentuan ya yang mengikat pada suatu kelompok masyarakat. Aturan atau ketentuan yang mengikat pada suatu kelompok masyarakat itu adalah norma. Bisa dipahami? Bisa. Nah, norma-norma itu kita pelajari. Lalu apa saja norma yang ada di dalam masyarakat? Mari kita buka materinya ya. Nah, ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mengalami kebingungan dalam membedakan yang salah dan yang benar? Pernah tidak? Ini tuh salah. Apa ini tuh benar? Pernah tidak? Pernah. Oh ya. Baik. Misalnya apa Yuriko? Bingung. Ini tuh salah apa benar? Misalnya apa? Memilih barang, Pak. Memilih barang. Baik tidak untuk pelajar begitu ya. Misalnya HP itu baik apa buruk sih untuk pelajar begitu? Iya. Nah, ya baik, itu baru pertanyaan pemantik awal ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mengenal norma. Nah, yang terbayang di kepala kalian ketika membahas norma, kira-kira apa itu? Aturan kesopanan. Kesopanan, Tertiban. ketertiban, apa lagi? Ayo. Peraturan, apa lagi? Bagus. Untuk lebih mendalam pengertian dan manfaat norma dalam kehidupan bersama, maka ada kegiatan. Ya, kegiatan kita adalah ayo membaca. Nah, nanti Bapak Aris akan tunjuk beberapa siswa atau kalau ada yang mau, nah, agar tidak terlalu terjadi konflik pertengkaran diperlukan aturan supaya tidak terjadi konflik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa macam norma. Nah, ada norma kesopanan, kemudian ada norma agama, ya, kemudian ada norma kesusilaan, ya, dan terakhir ada norma hukum. Baik, ada yang bersedia untuk membacakan materi tentang norma kesopanan di depan kelas? Yuk, silakan. Sebelum Bapak Aris tunjuk. Ada? Dimulai dari ketua kelas saja dulu nih. Ananda Suryan Fakri, silakan membaca norma ya. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Di halaman berapa ini? 54. Silakan di depan kelas ya. Ya, bagus. Silakan mulai. Cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Setiap budaya memiliki norma kesopanan dan berbeda. Misalnya budaya masyarakat Jawa Tengah memiliki aturan berbahasa khusus atau kiasan untuk menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Sebaliknya di daerah Sumatera atau Indonesia bagian timur keterangan lebih disukai daripada. Ya, terima kasih Ananda Suryan Fakri sudah membacakan salah satu norma yang ada di masyarakat, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu sebetulnya banyak sekali dan bahkan diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja terkadang kita bingung, ini tuh norma apa? Apa kesopanan, apa kesusilaan, apa norma agama, ataupun norma hukum. Nah, untuk itu ya, pembahasan tentang norma kesopanan itu ya, kita akan menguatkan bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu salah satunya adalah norma kesopanan. Misalnya ya, kalau kita berbicara menggunakan bahasa daerah, bahasa Indramayu kalau di kota kita, maka di dalam bahasa daerah, bahasa Indramayu itu ada tingkatan. Ada ngoko atau bagongan dan keramat atau bebasa. Teman, bisa saudara, bisa orang tua.
kalau kita menatap mata lawan bicara kita dianggap tidak sopan. Misalnya, iya, betul. Kita menatap, itu dianggap tidak sopan. Maka biasanya kalau apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, biasanya kita menundukkan kepala, ya. Sikap kita, gimik kita, badan kita juga sopan. Nah, itulah norma kesopanan yang sebetulnya kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak kalau di luar daerah kita Pak, misalnya di luar negeri, ada misalnya di Amerika, Eropa, ya. Lalu bagaimana Pak kalau kesopanan itu dilanggar? Ada tidak sanksinya? Ada tidak? Sanksinya ada tidak? Bingung? Sebetulnya sanksinya ada. Contoh, ya, kalau kalian dengan orang tua menggunakan bahasa sehari-hari kamu, ya, akan ditegur. Kamu dengan orang tua ngomongnya tidak sopan. Nah, itu adalah sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya dimarahi, ditegur. Nah, itu sanksi. Sanksi di dalam norma kesopanan. Bisa pula dijauhi. Kaila Rose, silakan ke depan untuk membacakan norma agama. Yang lain disimak, ya, didengarkan dengan baik. Tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya anjuran untuk lebih baik memberi dan pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Ya, terima kasih Dinda ini, ya. Kaila Rose sudah membantu membacakan materi kaitan norma yang kedua, yaitu norma agama. Ya, aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama. Ya, agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya. Itu norma agama. Di dalam norma agama biasanya ada perintah, ada larangan, dan satu lagi ada anjuran. Kalau perintah, ya, sifatnya adalah harus dikerjakan, betul? Ya, dikerjakan. Kalau larangan sifatnya harus ditinggal. Dan anjuran sifatnya kalau dikerjakan itu lebih baik daripada ditinggalkan. Mungkin kalau di dalam agama Islam ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Masuk apa? Aduh, masuk neraka. Iya, biasanya begitu. Ya. Nah, itu sanksi-sanksi pelanggaran di dalam norma agama. Yang lainnya banyak. Ketika perintah puasa, tidak puasa sama berdosa, ya. Selain itu juga mungkin ada sanksi lainnya. Karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat, di dalam keluarga, mungkin bapak ibu kita akan marah. Ya, walaupun norma agama berkaitan pula dengan norma tadi kesopanan. Bisa dimarahi, ya, bisa ditegur, ya, ditegur atau dimarahi. Nah, itu. Nah, banyak tentang norma agama, ya, itu berkaitan dengan perintah larangan di dalam agama kita. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah norma, ya, sebentar, norma kesusilaan. Nah, Pak Baris minta bantuan nih, ya, Ananda Ziyad Yusuf Bamala untuk membacakan norma kesusilaan. Yang lain tetap disimak dengan baik. Ya, agak tengah sedikit. C. Norma kesusilaan. Agak keras, ya. Dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak mencela kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan. Ya, Bapak Baris ucapan terima kasih dulu Ananda Ziyad.
sudah membacakan norma kesusilaan. Anak-anakku sekalian, norma yang ketiga setelah norma kesopanan, norma agama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa sih? Aturan ya, aturan yang berkaitan tentang baik dan buruk, ya, baik dan buruk. Contohnya yang sudah tadi dibacakan Ananda Jihad, misalnya tidak berbohong. Betul Renaldi, ya bagus, tidak berbohong kalau jujur tuh. Nah, selain kita berkata-kata yang baik, tidak kasar, ya, juga kita jujur. Bagaimana kalau tidak jujur? Oke, kita masukkan ke norma agama berdosa. Tapi kalau masukkan ke norma kesusilaan apa? Akan dicap buruk, dijauhi teman-temannya, tidak dipercaya. Ya kan? Kalau ada orang bohong ketika ngomong dipercaya tidak? Tidak. Kan begitu. Nah, itu sanksinya itu. Sanksi bagi orang-orang yang tidak melanggar norma kesusilaan. Kemudian berempati atau memahami perasaan orang lain. Kalau ada teman kalian nangis, jangan diledak. Oh, udah gede nangis, masih nangis. Ditanya, kenapa menangis? Ya kan? Kemudian dicari solusinya. Oh, kalau uangnya hilang, yuk kita cari yuk. Nah, itu berempati, bersimpati, ya, sehingga kita dalam kehidupan di lingkungan sekolah ini tercipta kehidupan yang harmonis, ya, yang dinamis. Anggi, ya, Ananda Anggi, ya, silakan membaca norma agama di depan kelas, ya, di bawah bukunya, no. Norma hukum, betul. Warga negara yang memiliki latar belakang berbeda juga terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara. Terima kasih Ananda Anggi yang sudah membacakan norma hukum. Kalau pertama tadi norma kesopanan, norma agama, norma ya, itu adalah norma-norma yang ada di dalam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat. Sekarang dengan pemerintah kita itu, ya, karena norma hukum ini berkaitan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi, diikuti oleh warganya. Ya, tidak melakukan tindak kejahatan, betul. Tidak melakukan pelecehan, betul. Ada yang bisa menambahkan? Tadi siapa? Yuriko ya? Ya, Yuriko, bagus. Siapa lagi? Perundungan, Pak. Perundungan. Apa sih perundungan tuh? Pembulian, betul sekali. Itu melanggar norma hukum. Ya, stop bullying. Stop perundungan. Betul sekali. Ada sanksi hukumnya. Peraturan apa? Nah, ini penting. Penting sekali. Ya, kalian memahami peraturan lalu lintas meskipun belum dewasa. Ya, 3 norma sudah dari mulai pengertian, contoh-contohnya, pembagiannya dan contohnya. Sekarang ada 3 yang perlu kita diskusikan, yang perlu ditanyakan. Silakan. Dari mulai kelompok Australia, Eropa, Amerika, Antartika, Afrika dan Asia. Ada tidak yang perlu ditanyakan? Silakan. Apa itu norma? Peraturan. Apa lagi? Aturan. Kewajiban. Nanti beda lagi kewajiban. Nah, kewajiban beda lagi. Di materi berikutnya hak dan kewajiban. Ya, ringkasnya norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok di dalam masyarakat. Nah, itu norma.
Sebutkan macam-macam norma. Ayo, siapa yang bisa? Nggak, nanti, Dafa Mualim. 1. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Norma agama, Pak. Yuriko, norma apa? Agama. Agama. Bagus. 2. Norma, ya, 3. Radin Nabil. Norma kesusilaan. Tadi siapa? Anggi, norma hukum. Ya, bagus sekali ya. Nah, baik. Selanjutnya, setelah tadi membaca, kita ulas berbagai macam tentang norma, contoh-contohnya, pelanggaran-pelanggarannya, sanksi-sanksinya. Sekarang kita akan mengerjakan ya lembar kerja bacaan atau LKB. Nah, ini nanti Pak Baris bagikan satu-satu kepada kalian. Minta bantuan ya, Ananda Bahri, tolong bagikan Ang. Nah, supaya cepat dibagi 2. Bahri sebentar, dengan Radin Nabil bagikan. Yang sudah menerima silakan ditulis identitasnya, nama, kemudian mata pelajaran, nama, mata pelajaran. Jangan lupa tanggal, hari tanggalnya ditulis. Nah, di tangan kalian itu ada lembar kerja bacaan ya. Setelah kalian tulis identitas, maka pahami ya. Setelah memahami makna keempat jenis norma, coba renungkan akibat yang akan diterima bila seseorang atau sekelompok warga tidak mentaati norma yang berlaku. Kita renungkan akibat yang akan diterima bila seseorang atau sekelompok warga tidak mentaati norma yang berlaku. Nah, direnungkan dulu nih. Contoh akibat pelanggaran norma kesopanan. 1, 2, 3. Pak, bisanya 1, Pak. Ya tidak apa-apa. Ya kan? Nah, syukur-syukur makin banyak isiannya, berarti kamu makin memahami contoh akibat pelanggaran daripada norma-norma itu. Nah, sebelum pelaksanaan pengerjaan lembar kerja bacaan, ada tidak yang mau disampaikan, ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yuk kita kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit saja ya. Ya, jangan lama-lama, 10 menit. Akibat, contoh akibatnya. Iya, ini kan contoh akibat. Ini akibatnya apa akibatnya? Contoh akibat ya, awas dipahami soalnya. Contoh akibat. Dibuat ini saja 1, 2, 3 begitu. Atau strip 1, strip 2, strip 3.
Ya, yang sudah boleh Pak Baris koreksi. Ya, satu-satu tertib ya. Duduk dulu, Lan. Silenia. Ya. Kemudian Renaldi. Intan Jannatul Nur Aulia. Adinda Nova. Raden Soleh. Kemudian Bintang Maulana. Bintang Maulana. Clarissa. Ini sini. Clarissa. Ya. Riana Alexa. Alif Arafi. Ya, apa sanksinya? Masuk neraka. Ya, tadi sudah. Itu maksudnya ada sanksi denda maksudnya. Ya. Nah, beberapa memang ada. Misalnya diat pada pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian contoh akibat pelanggaran norma kesusilaan. Tadi Pak Waris ada yang menarik ya, mencontohkan ketika berpakaian tidak sopan atau tidak baik, maka itu masuk ke pelanggaran norma kesusilaan. Tadi sudah bagus tuh, ada satu akibatnya akan dibenci, akan dijauhi. Apalagi yang belum disebut? Tidak dipercaya. Apalagi? Akibatnya malu kalau melanggar norma susila tuh. Ya, malu. Kemudian cemas, takut. Ya, bagus. Ternyata jawabannya beragam dan itu menarik ya. Menarik untuk kalian ketahui. Bisa jadi yang jawabannya 2 kan baru 2. Bisa ditambahkan tuh tadi tuh. Kemudian yang ketiga, norma hukum. Apa ini? Agama. Hukum, ya. Norma hukum. Ini sangat menarik. Ada yang jawabannya misalnya orang melakukan pelanggaran di penjara. Ada lagi di denda. Ada lagi yang dicabut hak-hak kebinekaan global. Bahwa kita akan menghadapi ya satu susunan masyarakat yang berbeda-beda. Yang mana kita dari daerah, kota-kota yang lain atau negara-negara lain akan berbaur, akan bergaul. Kalau kita tidak memiliki ya norma-norma, tidak melakukan atau melaksanakan ketentuan norma-norma, kita akan dianggap orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma. Kemudian bangsa lain, negara lain, supaya kita hidup itu ya harmonis, dinamis dan senantiasa ya damai, tidak bertengkar, tidak berperang. Nah, kemudian berikutnya ada satu lagi elemennya gotong royong. Nah, kita bergotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ya, supaya kehidupan itu ya berjalan dengan baik. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Betul? Kita hidup ada orang lain. Ya, sehingga kita pasti membutuhkan orang lain. Orang lain pun membutuhkan kita. Sehingga perlu elemen gotong royong kita miliki untuk ya bekal kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, sebelum Pak Waris tutup, ada tidak yang ingin bertanya? Tujuan manusia itu ya, manusia diciptakan itu punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu manusia itu punya tugas. Yaitu tugasnya apa?
menjadi manusia. Ya, manusia tugasnya menjadi manusia. Itu menarik untuk kita renungkan sebagai bahan evaluasi kita, ya, bahwa kita harus jadi manusia. Jangan kita kehilangan kemanusiaan. Ya, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jadilah manusia, ya, yang kita kaitkan dengan pelajaran memiliki norma-norma, tidak menjadi pelanggar norma-norma. Baik, itu saja untuk sebagai penutup. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terakhir Pak Faris sampaikan, kita tutup acara ini, kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. HM, silakan pimpin doa sebelum pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.